Aset yang tidak boleh dimasukkan USD atau Luna dijembatani dari Terra. Maksudnya yang ada di jaringan Terra ya. Kemudian penggunaan dengan bridge USD atau Luna yang ingin disertakan dalam snapshot. Pasca serangan harus menjembatani kembali ke Terra sebelum snapshot diambil. Maksudnya harus dilempar ke Terra dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bosku di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke bosku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Crypto X. Oke bosku, kita akan bahas lagi untuk koin-koin kripto. Oke, kita langsung saja ya, kita bahas untuk Terra lagi, Terra Luna lagi. Ada apa dengan Terra Luna lagi? Ini ada beberapa revisi dari Do Kwon tentang kebangkitan Terra Luna. Ada beberapa revisi dari proposalnya yang akan diubah dari sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk Terra Luna ini harganya sudah 2,33. Ini sempat naik ke 3,15 ya harga tertingginya hari ini, dan ini turun 18,36%. Apakah bisa untuk Terra Luna naik ke Rp10 dalam waktu dekat? Apakah bisa? Jika ini terjadi ya tidak mungkin, karena akan ada kebangkitan Terra Luna 2.0 yang sudah saya bahas di beberapa video ya. Terra Luna 2.0 terakhir saya bahas Terra itu di Say Goodbye to Luna, dan Terra Luna 2.0 ini benar-benar akan bangkit Terra 2.0. Dan apa yang terjadi dengan holder atau investor di Terra sebelumnya? Tentu itu akan hilang beberapa persen ya, dan akan dikompensasi oleh Do Kwon di proposal Terra 2.0. Kita lihat di sini ya, ini sudah rencana kebangkitan ekosistem Terra 2 di amandemen atau diperbaiki ya. Ini akan menjadi dokumen hidup untuk mengordinasikan peluncuran jaringan baru dengan komunitas detail dapat berupa. Dokumen ini telah diedit bersama dengan masukan dari Terra Builder Alliance dan mendapat dukungan dari TBA dan TFL. Integrasi exchange, migrasi dApps, dan panduan validator telah ditambahkan ke detail teknis. Penafian. Perlu diketahui bahwa karena ada kendala teknis, tidak mungkin untuk memasukkan semua kepemilikan USD Luna di Terra dan rantai lainnya. Ingat ya, ini loh, kepemilikan USD dan Luna di Terra dan rantai lainnya tidak mungkin untuk memasukkan semuanya. Jadi kalau kalian mungkin saat ini menghaul ada 1 juta ya, nggak semua 1 juta akan dimasukkan ke Terra 2.0 nanti ya. Kemudian di sini aset yang tidak boleh dimasukkan USD atau Luna dijembatani dari Terra. Maksudnya yang ada di jaringan Terra ya. Kemudian penggunaan dengan bridge USD atau Luna yang ingin disertakan dalam snapshot. Pasca serangan harus menjembatani kembali ke Terra sebelum snapshot diambil. Maksudnya harus dilempar ke Terra dulu. Misalnya kalau kalian menghaul koin-koin yang ada di jaringan Terra, kalian harus berubah ke Terra dulu ya. Kemudian untuk mengambil snapshot. Kemudian USD atau Luna pada protokol Terra yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasi. Semua protokol terdaftar di DeFi lama di sini. DeFi lama ya, kita cek DeFi lama itu ada seperti ini: Anchor, Astroports, Rich Harbor, Spectrum, TerraSwap, Mars Protocol. Semuanya ini yang ada di DeFi lama akan dibahas di samping beberapa orang lain yang diketahui. USD dan Luna pada kontrak multisig CV3
Sebagian besar USD dan Luna dalam kontrak multi-sig CW3 akan diperhitungkan, tetapi mungkin ada kasus ada kasus beberapa yang akan mungkin dikecualikan di sini nanti. Oke, kemudian ada amandemen pertama yang sudah dirubah ya, beberapa detail alokasi token telah dimodifikasi dalam proposal untuk mengakomodasi umpan balik komunitas. Perubahan dan alasan yang diuraikan di sini, badan proposal juga telah diedit untuk mencerminkan beberapa dalam amandemen. Oke. Distribusi pemegang Luna praserangan. Praserangan itu sebelum kejatuhan Terra, distribusi pemegang Luna praserangan untuk semua pemegang dengan saldo snapshot 10.000 Luna atau kurang. 30% tidak terkunci di Genesis, 7% diberikan selama 2 tahun sesudahnya. Wow, lama juga ya untuk pengembaliannya ini, 70%-nya. Kemudian ini untuk memastikan bahwa pemegang Luna kecil memiliki profil likuiditas awal yang serupa. Ini akan mencakup 99,81% dari dompet Luna, sementara hanya mewakili 6,45% dari total Luna di snapshot praserangan. Distribusi pemegang USD pasca serangan 20% sampai dengan 15%. Wow. Jadi untuk kalian yang mungkin sebelumnya sudah memegang Terra sebelum kejatuhan, itu akan diberikan 30%-nya dulu dari total koin yang kalian pegang ya, dari total Luna yang kalian pegang. Kemudian setelah serangan, pasca serangan 20% sampai dengan 15% ya. Ini untuk memastikan bahwa alokasi terkait DPX setara dengan alokasi pemangku kepentingan awal sebelum serangan Luna. 5% yang disimpan masuk ke kumpulan komunitas. Meningkatkan floats awal, semua alokasi floats awal dimodifikasi 15% sampai dengan 30% untuk meningkatkan floats token awal. Oke, mungkin untuk kalian yang mungkin ya sudah kena kejatuhan Terra kemarin ya, karena memang Terra saat ini tidak naik, itu memang membuat beberapa orang frustasi ya, karena sudah banyak orang yang berinvestasi dan menaruh jutaan dolar di Terra. Ternyata memang Terra jatuh, bener-bener jatuh karena kegagalan kemarin. Dan ini ada beberapa amandemen ya. Amandemen pertama yang dibuat oleh The Kwon ya. Di sini kita lihat pemegang Luna praserangan dengan saldo snapshot 10.000 Luna atau kurang itu akan dikembalikan 30%, dan 70% sisanya akan diberikan selama 2 tahun sesudahnya. Wow, lama juga. Kemudian pasca serangan akan diberikan 20% sampai dengan 15% ya, 20 sampai 15%, maksudnya mungkin 15% lebih kecil. Kemudian ini untuk meningkatkan float awal, semua alokasi float awal dimodifikasi 15% sampai dengan 30%. Oke, ini agar nanti ada Terra 2.0 ini lebih hitungannya lebih cocok, hitungannya lebih cocok yang kalian pegang saat ini, yang ketika nanti masuk ke Terra 2.0 itu hitungannya sama ya, tapi mungkin itu sangat-sangat merugikan. Memang sudah rugi ya, kita sudah nyangkut di situ, apalagi diberikan hanya 30% setelah praserangan kemarin. Kemudian pasca serangan hanya 15%, 20%, ya jauh sekali, dan sisanya mungkin 70% selama 2 tahun itu akan dicicil oleh Terra. Wow, benar-benar merugikan. Dan apakah kalian mungkin akan masih hold Terra untuk Terra 2.0 ini? Oke, apapun keputusan kalian bosku, tetap gunakan uang dingin dan pastikan kalian dior, dan pastikan kalian mengerti segala risikonya, karena semua project crypto itu mengandung risiko. Kalau kita lihat di sini, Bitcoin pun kembali turun ya. Yang sebelumnya saya membuat video ini Bitcoin di harga 440-an juta, dan saat ini turun kembali untuk bearish, yaitu turun 4,85%. Dan Ethereum ini juga turun ya, kemarin 30 jutaan dan saat ini 28,800 juta. Oke, 28 jutaan. Kemudian untuk BNB ini juga turun tapi cuma sedikit,
Oke, semua rata-rata ini kembali beris bosku. Nggak tahu ini kenapa lagi. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian jika video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk ikuti giveaway yang sedang diadakan oleh CryptoX. Selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye-bye. CryptoX sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, gempil. Dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX. Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun. Dan gabung di grup Telegram dari CryptoX. Kemudian follow Twitter CryptoX. Link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe. Dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan.